Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Saroni. Bang Saroni, pernyataan Anda kemarin di depan wartawan di DPR itu kemudian memantik keributan begitu ya. Anda mengatakan secara eksplisit bahwa Partai Demokrat memaksa mengajukan AHY sebagai cawapresnya Mas Anies. Dan yang kami dengar sejak awal juga Partai Nasdem menolak usulan ataupun desakan itu, menolak AHY sebagai cawapresnya Anies. Itu benar nggak? Enggak, gini kan ini sepenggal doang. Iya, tapi kan? itu ada loh pernyataannya. Nah, Anda bilang begitu itu nggak? benar, itu Berarti benar. Tapi betul bahwa berakhirnya Demokrat memaksakan AHY. dalam konteks penyelesaian apa yang gue omongin kemarin adalah Demokrat partai besar. Wajar saja mengajukan kadernya untuk menjadi seseorang. Tapi itu kan masih sangat dinamis. Kan gue bilang kemarin, jangan sepenggal akhirnya, wah memaksa. Ya semua juga kalau sekarang misalnya memaksa untuk diumumkan cepat. Kan ide gagasan nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau mengatakan dikategorikan negatif tentang bahasa gua memaksa, ya kan sama aja dalam hal memaksa untuk percepatan pengumuman. Kan nggak ada yang salah. Ini ide gagasan yang sifatnya bukan kepada negative thinking. Ini kan Demokrat partai besar, wajar aja kalau kadernya dicalonkan itu sangat baik. Toh itu luar biasa tokoh bangsa. Dan semua pihak yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain, maka itu yang terbaik. Maka yang terbaik yang tadi udah disajikan di awal, itulah mereka-mereka yang terbaik. Oke, tapi Demokrat betul memaksa? Kalau memaksa, semua orang juga pasti maksa kok. Itu masyarakat memaksa untuk diumumkan calon misalnya, itu kan maksa. Tapi kan bukan narasi yang gue sampaikan bukan berarti di sisi negatif, enggak. Oke, bahwa Demokrat sah-sah saja mengajukan AHY, Nasdem menolak apa enggak? Enggak, sah-sah saja. Jadi kalau misalnya nanti Anies akhirnya memilih AHY, Nasdem akan menerima? Boleh saja, nggak ada masalah. Nasdem nggak akan hengkang? Enggak. Nasdem akan konsisten, tetap duduk diam. Jadi ini ya pernyataan Anda kita kutip loh, ini benar. Boleh. Ini dikutip loh. Jadi kalau pada akhirnya nanti Anies Baswedan baca pres dari Koalisi Perubahan memilih AHY sebagai cawapresnya, Nasdem akan tetap mendukung? Dukung. Nggak akan hengkang? Apapun Anies katakan, kita dukung. Oke, nggak akan ada desakan juga kepada Anies. Mungkin desaknya nggak ke Demokrat sama ke PKS, tapi ke Aniesnya. Yang terbaik kan komitmen Ketua Umum Surya Paloh menyatakan bahwa cawapres adalah pilihannya Anies Baswedan. Tapi kalau menurut Nasdem dengan komposisi Anies AHY bisa menang nggak? Atau sekedar maju aja? Itu kan sekarang survei gampang-gampang aja, sekarang jelek, no problem. Anies dulu zamannya Pilgub juga jelek. Kalau di end of the perang menang, ya itu kan biasa. Jadi aja. menurut Nasdem kalau komposisi Anies AHY bisa menang juga? Bisa, semua bisa menang dengan skenario yang komposisinya lebih bisa menang mana? Anies AHY atau Anies Khofifah? Masalah Anies dengan AHY dengan Khofifah, semua dua-duanya punya chance untuk memenangkan pertarungan. Tapi apakah yang kita bahas hanya Anies tok? Kan kita perlu lihat juga calon presidennya Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya, calon wakilnya. Kan kita punya third party nih yang akan berlaga di peperangan. Mari kita tunggu. Jadi itu makanya kenapa Nasdem pengennya santai-santai aja. Santai-santai Karena mau melihat Pak Prabowo sama siapa, Mas Ganjar sama siapa. Enggak, tentu juga, enggak selalu mulu begitu. Jadi gimana nih Bang Roni nih? Semua pada halnya kita menunggu dukun yang bertindak. Apa nih maksudnya? Ya itu tadi, semua pada prosesinya kita serahkan ke Pak Anies Baswedan. Jadi kalau menurut Nasdem dengan Anies AHY itu formula menangnya bisa ya? Meskipun tadi hasil survei itu semua hasil survei statistik loh. Iya, bayangin survei kalah mulu Anies. Ya nggak usah buru-buru juga kan nggak apa-apa. Tapi kalaupun buru-buru pun nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah, itu baik-baik aja. Kita menunggu Pak Anies Baswedan mengumumkan secepatnya. Dan ini tentu saya banget. Pak Anies tentu ya, karena beliau juga sebagai seorang Muslim ya, beliau akan mencari, makanya kemarin kan beliau keliling ke berbagai daerah, ketemu dengan para ulama, kan meminta masukan, kira-kira siapa cawapres, kemudian kapan momentum yang tepat, kemudian beliau juga nanti mungkin istikharah memberikan pertimbangan waktu baik, hari baik itu seperti apa. Saya kira disinilah ujian bagi Mas Anies dalam menentukan. Ketika kami tiga partai ini sudah memberikan otoritas dalam menentukan siapa cawapres itu, ya kita serahkan kepada beliau. Jadi kami yakin bahwa ketika mendengar aspirasi dari Demokrat, dari PKS dan Nasdem,
beliau akan menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi kami saat ini adalah bahwa kami bersyukur di koalisi ini solid sampai saat ini. Jadi nggak ada yang memaksakan ya, Demokrat tidak memaksa AHY, kemudian Nasdem tidak memaksa menolak AHY. Ya saya kira inilah, tadi kita dengar ya bagaimana Bang Roni langsung mengatakan bahwa tidak ada persoalan kalau misalnya Pak Anies memilih Mas AHY. Begitu juga kami. Atau misalnya nanti tiba-tiba Mas Anies memilih Kang Aher misalnya. Saya kira kita sudah fair, sudah menandatangani hitam di atas putih. Jadi saya kira tinggal masalah momentum ini. Masukan dari Demokrat tentu didengar, dari PKS didengar, dari Nasdem juga didengar. Jadi bagi kami tidak ada lagi keributan cawapres. Insya Allah kami solid, siap berlayar, dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa CNN, ya para pendukung Pak Anies bahwa koalisi ini solid. Meskipun bagaimana Nasdem kemarin misalnya ada proses pentersangkaan sekjennya. Kemudian kita datang ke rumahnya Pak Surya Paloh, kita dengarkan beliau bagaimana solid kita terus berlayar. Jadi tidak ada lagi persoalan di koalisi ini kecuali kita menyusun strategi mencari hari baik dan masing-masing partai tentu punya strategi. Bagaimana Mas Anies kita naikkan dan kemudian kita dapat kotel efek di antara kita partai ini. Oke, Mas Zaky, kalau misalnya nanti Mas Anies Baswedan ujungnya tidak memilih ketua umum Anda Mas AHY sebagai cawapres. Kalau memilih kan ya udah berlayar. Tapi kalau nggak memilih Mas AHY, Demokrat akan tetap di situ atau hengkang? Kalau saya pikir ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mas AHY sebelum ini, lalu juga sudah disepakati oleh beliau, ada tanda tangan beliau yang ditorehkan di piagam. Jadi siapapun yang dipilih, Demokrat tetap di situ. Udah tegas dan jelas bagi kami. Capres Anies Baswedan, cawapres kita berikan mandat kepada Mas Anies. Kenapa bagi Mas AHY, rakyatlah yang utama. Rakyat menginginkan perubahan. Dan perubahan ini adanya di sosok Mas Anies sebagai tokoh utamanya. Dan kami mendukung ya cawapresnya sesuai dengan 5 kriteria itu. Ya udah kita biarkan, tidak perlu lagi. Yang sesuai dengan 5 kriteria itu siapa yang masuk? Kira-kira? Mas Anies lah. Yang menentukan, masa ditanya ke kami? Iya, kalau dari partai koalisi kan bisa memberikan usulan. Yang memenuhi 5 kriteria itu siapa kalau menurut Demokrat? Itu kan ada tim 8. Tadi katanya ada hal-hal yang jangan diungkap ke publik. Lah itu kan rahasia. Mas Anies punya kebijaksanaan, sudah diskusi dengan berbagai pihak. Tadi sambil keliling juga di Jawa Tengah tadi. Ya, beliau nanti akan menentukan kapan nih akan diumumkan. Tapi kan kami punya aspirasi, Nasdem punya aspirasi. Jadi Demokrat nggak ada masalah ya kalau bukan AHY ya? Ya kan udah tegas dan jelas. Mohon maaf nih, sampai tadi. Itu dijawab aja dulu, jadi Demokrat gak ada masalah. Kalau Nasdem tadi gak ada masalah loh kalau misalnya akhirnya kami bukan tidak ada masalah. Kami sudah berikan mandat kepada Mas Anies, silakan Mas Anies pilih. Jadi kalau bukan Mas AHY, Demokrat tetap di situ ya? Gak akan hengkang ya? Nasdem udah jawab nih. Jelas-jelas sudah disampaikan. Siapapun cawapres yang Mas Anies tentukan, kalau bahasanya Mas Adi Prayitno, kami Demokrat samina wa atokna kepada Mas Anies karena kami saat ini di Koalisi Perubahan kami mendukung penuh Mas Anies Baswedan dan tadi apa perlu saya lihatkan lagi baliho, poster, spanduk kader-kader kami yang ada Mas Anies dan Mas AHY. Bayangkan ini tadi tim saya loh. Kita nggak ada jadi loyal ya Demokrat ya ke Mas Anies siapapun cawapresnya. Kita komitmen kepada nilai-nilai perubahan yang diharapkan masyarakat. Karena kompor aja nih. Gitu. Iya mau apa lagi? Ini dari Oktober saya ditanya November sampai sekarang mau sampai kapan? Ngomporin aja. Saya mau ke Pak Sudirman Said aja deh. Pak Sudirman Said ini kita dapat informasi ya bahwa di internal Pak Sudirman Said kita dapat informasi bahwa di internal tim 8 ada penyusupan bahwa ada yang berusaha untuk mendorong nama Mas AHY sebagai cawapres itu termasuk di lingkaran dekatnya Mas Anies. Itu yang sebetulnya membuat tidak nyaman, sempat ada ketegangan sampai ada dipanggil-panggil, kemudian ditegur begitu. Silakan Pak Sudirman. Informannya kuat sekali. Ini memang ada sebagian elit kita yang berharap perubahan itu seperti retak, tegang, ada penyusupan gitu. Itu sebetulnya imajinasi orang luar. Kami tuh di dalam diskusi ya seperti tadi tuh yang ditampilkan di publik. Tapi orang yang kepengen kita nggak puas. Seolah-olah masa iya serukun itu. Masa iya sebaik itu. Kami tuh setiap pekan bertemu. Kadang-kadang sepekan 2 kali. Kadang-kadang sehari 3 kali. Tergantung pada isu. Misalnya ini menjelang pertemuan dengan antara Mas AHY dengan Mbak Puan. Kita berkali-kali ketemu untuk nyocokin, membaca situasi. Jadi evaluasi semua perkembangan. Jadi betul-betul di dalam koalisi perubahan itu suasana keterbukaan, suasana trust itu terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan begini. Tadi apabila ada ruang-ruang misalnya belum semua optimal, kemudian masih sekian persen yang mendukung, belum seluruhnya mendukung.
itu bagi saya berita baik. Kenapa? Belum optimal saja sudah segitu kenaikan elektabilitas Pak Anies. Apalagi kalau semua sudah berangkat rame-rame gaspol. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mas Adi Prayitno tadi. Bahwa saya kira betul sekali pemilu akan bermutu apabila terjadi persaingan yang sempurna. Persaingan yang memang betul-betul orang-orang yang memang ingin memberikan yang terbaik pada bangsa ini. Kalau sampai usaha-usaha menjegal orang seperti Anies Baswedan akhirnya memang mendapatkan ruang, ini membuat pemilu kita nggak sehat. Jadi saya kira harapan kita sama dengan Mas Adi tadi, bahwa ayo, istilahnya beginilah, Anies itu bersama pasangannya, bersama koalisi perubahan, hanya butuh demokrasi untuk memenangkan pemilu ini. Baik. Apabila demokrasi diberangus, memang jadi masalah. Karena itu mari kita jaga demokrasi ini. Oke. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dilihat kayaknya ini udah sepakat semua ya dengan satu nama. Dan kayaknya mengerucutnya ke namanya Mas AHY. Nasdem juga udah sepakat kayaknya. Yang penting berlayar aja. Nggak ada yang ngomong begitu. Nah, tadi kan Bang Saroni bilang, nggak ada masalah kalau misalnya Mas AHY, kemudian PKS, Pak Sudirman, terus kemudian Mas Zaky juga bilang ini kayaknya udah susah soalnya, karena kalau Bu Kofifa jarang terlihat gitu, mungkin sulit komunikasinya ya. Yang kita dengar juga sulit komunikasinya dengan Bu Kofifa begitu, nggak tahu kenapa. Jadi yang paling terbuka peluangnya ya cuma sama Mas AHY, karena kalau sama Golkar juga mungkin sulit juga komunikasinya. Ya kalau kita membaca angka-angka statistik cukup rasional sebenarnya kalau Demokrat ingin menjadikan AHY sebagai pendamping Anies ya. Demokrat ini kan bisa mengunci ambang batas presiden 20% poros ini. Di antara nama-nama yang dilirik oleh Anies selain AHY, AHY tentu paling tinggi elektabilitasnya. AHY itu di atas Khofifah, di atasnya juga Andika Perkasa, bahkan di atasnya Mahfud MD, kan begitu jalan ceritanya. Nah yang paling penting adalah AHY ini kan replika politik dari oposisi. Jadi kalau Anies berpasangan dengan tubuh oposisi, wajah oposisi seperti AHY, lengkap ini barang sebagai kubu oposisi dan kubu penantang. Kalau Khofifah ini belah-belah. Khofifah ini kakinya ada di kubu pemerintah juga. Apapun Khofifah itu waktu jadi gubernur tidak terlepas posisinya sebagai mensos. Anies ini kubu perubahan dan antitesa. Agak susah untuk dijatuhkan sebagai satu bagian dari poros politik. Makanya saya selalu mengatakan AHY itu cukup rasional. Tapi bahwa AHY mungkin salah satu kritikannya adalah, atau catatan pentingnya adalah, dianggap tidak terlampau mendongkrak suara Anies di Jawa Timur dan dianggap tidak lampau mampu untuk mengonsolidasi basis-basis NU. Ini yang kemudian membuat kenapa nama Khofifah itu kuat. Karena posisinya sebagai gubernur, kemudian adalah fatayat NU, kemudian yang paling penting sosok perempuan. Ini bisa jadi diferensiasi politik nih yang bisa memberikan efek kejut kenapa nama Khofifah kemudian juga muncul. Nah, jadi sebentar saya potong, artinya yang memberikan efek kejut untuk nama cawapres Anies lebih ke Bu Khofifah. Bu Khofifah. Apa efek kejutnya? Sesuatu yang seakan-akan tidak pernah dibayangkan oleh publik. Kenapa efek kejut? Khofifah bagian dari kubu pemerintah lah saat ini. Efek kejut yang kedua, ini adalah batu uji di mana Partai Demokrat akan sami'na wa ta'na di poros perubahan. Katanya AHY sudah sign di situ. Siapapun yang sudah dipilih oleh Anies, maka merem dia judulnya, akan tegak lurus. Itu artinya perahu perubahan akan selamat. Tapi kalau Bu Khofifahnya nggak mau? Nah itu problemnya, Bu Khofifah kalau melihat gestur tubuhnya nggak mau. Jadi kalau kita bicara tentang kalkulasi dan realitas politik, di antara sekian begitu nama yang sering kali muncul sebagai pendampingnya Anies, rasa-rasanya yang hanya mau cuma AHY, yang lain tidak. Mahfud menolak, Sandiaga Uno menolak, Andika Perkasa lenyap, nggak ada nama dan kemudian tidak pernah muncul ke publik. Lalu apalagi? Jadi itu wajar kalau Demokrat dalam konteks itu. Tapi ingat, Nasdem ini kan pemain lama. Siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan nanti yang memungkinkan. Itu makanya yang minta santai-santai aja, nggak usah sekarang. Ada di ujung mungkin terowongan yang memungkinkan koalisi ini masih akan selalu muncul soal dinamika dan cairnya politik kita di ujung pertarungan itu. Nah, Nasdem ini kan adalah politisi yang hampir sama dengan yang lain. Ujung-ujungnya itu adalah permainan di akhir, bukan di awal. Semua saat ini hanya dinamika, sebatas gimmick dan seterusnya. Apapun bisa terjadi di kemudian hari. Jangan-jangan PKS juga nggak nyaman juga nanti di poros perubahan. Kalau tiba-tiba yang duet ini Anies sama AHY, siapa yang menjamin? PKS ada di dalam, Kang Pipin nyaman. Tapi di atasnya Kang Pipin belum tentu nyaman. Kan itu yang kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau beda cerita kalau yang di atas semua udah salaman. Artinya begini. Beda cerita kalau yang di atas udah salaman ya Kang Pipin ya. Maksud saya begini, nah kalau yang ngomong itu Bang Sahroni, kemudian Bang Herzaki, Kang Pipin, dan Sudirman Said,
Poros perubahan ini saya kira selesai. Sami'na wa ta'na sampai Oktober. Tapi kalau yang di atasnya ngomong yang lain, ini yang mana yang benar? Besok Bang Ahmad Ali ngomong lagi, tanya tuh Demokrat, emang memperjuangkan Anies? Andi Arief bilang, emang Nasdem mau kalau AHY mau sebagai pendamping Anies? Ini kan perang-perangan membuat orang sebenarnya siapa yang mau dijadikan sebagai preferensi politik. Akhirnya orang nebak-nebak nih. Ini jangan-jangan sedang goyang-goyang betul ini cerita. Apalagi dikaitkan dengan pertemuan dengan Puan, dikaitkan dengan AHY dilamar sebagai pendampingnya Ganjar dan seterusnya. Pada prinsipnya Dewan Suro, pimpinan elit lah yang akan memutuskan apakah koalisi ini jalan ataupun tidak. Tapi saya sebagai orang yang melihat ini dari jauh selalu berharap poros perubahan itu ada dalam demokrasi. Sehingga ada diferensiasi, sehingga ada pembeda. Bahwa yang di 2024 itu bukan hanya orang yang selalu menarasikan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Anies bisa membangun diskursus itu. Ada pilihan lain begitu ya. Ada menu-menu yang lain yang kemudian coba untuk ditawarkan sebagai upaya untuk memperbaikan bangsa. Apapun caranya itu harus ada. Nah. Makanya berharap betul sekeras apapun dinamika dan perang terbuka antara elit partai itu harus dipastikan Oktober itu sudah datang bersama, kolektif kolegial, di situ ada nama Anies dengan entah siapa, harus sebagai kandidat capres. Oke, Bang Roni, soal last minute tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, apakah kemudian santainya Nasdem untuk mengumumkan cawapres karena itu tadi melihat peluang di last minute siapa tahu masih bisa berubah, Khofifah mau berubah pikiran ataupun mungkin Golkar berubah pikiran, itu Nasdem melihat peluang itu juga? Kita menunggu Anies bersuara. Itu maksudnya gimana? Tidak lagi berkata-kata bahwa Nasdem prinsipnya konsisten dalam koalisi perubahan dan tidak dalam unsur memaksa siapapun orang yang akan mendampingi. Bahwa aspirasinya Nasdem itu Khofifah menjadi aspirasi Nasdem itu sudah diakui oleh semua elit Nasdem. Dari awal ada opsi-opsi, entah Khofifah, Andika, AHY, semua ada opsi. Tapi kembali semua kepada yang bersangkutan Pak Anies Baswedan. Kita nggak bisa memaksakan hal apa yang akhirnya tidak diperkenankan. Tapi Anies sebagai poros tengah yang dimana harus menerima aspirasi dari kita-kita. Dan gagasan kita-kita adalah kita berikan kepada Pak Anies. Biar Pak Anies yang gagasannya Nasdem apa? Yang terbaik menang. Udah. Bu Khofifah bisa menang? Bukan, ini kompor nih emang kiri kanan, ini balik lagi Khofifah lagi. Udah. Itu kan aspirasinya semua orang Nasdem yang sudah diungkapkan secara terbuka. Sekarang kita konsen kepada yang terbaik aja. Kita tunggu Pak Anies mengumumkan cepat atau lambat, mari kita tunggu. Sedangkan pertarungan ini masih panjang. Tapi gagasan yang tadi Bang Jaki sampaikan adalah secara logis benar bahwa kalau item bulan per bulan bisa menjajah dari wilayah ke wilayah untuk mempromot kedua belah pihak baik dari capres maupun cawapresnya, ini tidak pernah salah gagasannya. Tapi dalam koalisi kita soliditasnya tepat. Terkait dengan Ahmad Ali dan Andi Arief, mungkin yang tadi Bang Jaki sampaikan kemarin teleponan, ya mungkin pengen duduk bersama, itu biasa. Tapi yang pasti kita bertiga tidak pernah goyah dan tetap solid. Tapi apa hambatannya dengan Bu Khofifah? Saya mau kembali ke itu lagi. Khofifah lagi, udah. Khofifah mah dari awal udah. Dari awal bahwa apa? tangkapan Khofifah ada di radar. Ada. Masih ada di radar nggak sampai sekarang? Iya, ada semua. Kalau ada. buat Nasdem masih ada ya? Oke, jadi udah diakui bahwa kalau Bu Khofifah masih ada di dalam radarnya ngomong lagi Nasdem. nih, kita selesai. Oke, saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, ini melihat situasi di koalisi perubahan yang kayaknya kalau kita dari kacamata luar ya melihat bahwa sedang agak sedikit tegang begitu ya. Malah Demokrat ketemu dengan PDI Perjuangan. Ketemu dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Apa sebetulnya yang ditawarkan? Kalau dari kami melihatnya begini ya. Kita ini kan terbuka dengan semua untuk berkomunikasi dan silaturahmi. Ya katakanlah saat ini kita sedang beda koalisi atau beda pilihan. Ya tetapi bukan berarti mesti menutup diri, bagaimanapun kan permasalahan bangsa ini banyak dan besar gitu, kompleks. Sehingga kita butuh kerjasama dengan semua pihak nantinya.
ya kan? Janganlah kemudian ya Indonesia katanya Bhinneka Tunggal Ika, tetap kami ini saling kolaborasi satu sama lain. Sejak awal nilai-nilai perubahan kan sudah tegas dan jelas. Kami ini mengakomodir dan mengakui adanya perbedaan gitu. Bukan malah menghilangkan perbedaan. Jadi bagi kami jika ada perbedaan pandangan sah-sah saja, tetapi bukan berarti tidak komunikasi dan tidak silaturahmi. Ya, kalau misalnya tadi katakanlah dengan apa teman-teman apa PDIP mau ada pertemuan atau apa rencana, ya ini kan baik gitu loh. Oke, saya mau tanya ya, kalau misalnya PDI Perjuangan menawarkan Mas Ahaye sebagai cawapresnya Ganjar atau Gerindra menawarkan Mas Ahaye sebagai cawapresnya Prabowo, masa nggak tertarik sih? Loh kan lebih jelas di sana, yang di sini nggak jelas nih. kita kan yang bilang di sini nggak jelas siapa itu kan Nana aja kita tahu. Kemudian gitu ya, yang kedua adalah masih diingat juga. Tadi ada Pak Sudirman Said di sini kan masih ada kan? Pak Sudirman sampai ketawa. Iya, Pak Sudirman itu kan juga sudah menjelaskan, sudah menyampaikan. Iya nggak masa tertarik ya kalau ditawarin sama PDI Perjuangan sama Gerindra. Kan Pak Sudirman Said sudah menjelaskan. Nggak, saya ingin jawaban Anda nih sebagai kader Demokrat. Masa nggak merasa tertarik? Kami sudah sampaikan bahwa sudah banyak tawaran dan permintaan kepada Jadi nggak Mas tertarik ya? Ahaye. Tapi sampai dengan saat ini kami jelas dong posisi kami ada di mana. Di Koalisi Perubahan sebagai pengusung Anies Baswedan. Oke, jadi nggak tertarik ya? Ya kan, jelas kan? Ini kami masih di mana nih? Di sini apa di mana? Iya, kan Di politik hari ini beda dengan minggu depan, Loh, dengan kami tahun di depan. Koalisi Perubahan tegak lurus. Sampai 2024, jadi nggak tertarik. Sama Ketum Ahaye di Koalisi Perubahan sesuai dengan piagam perubahan bersama Mas Anies Baswedan. Tapi saya mau tanya ya, kabarnya waktu Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo Subianto di musimnya Bu Ani di Pacitan, ini tawarannya cukup menggiurkan loh. Bahwa Pak Prabowo menawarkan ke Pak SBY satu posisi presidential advisor, kemudian satu Menko dan juga 4 menteri. Kalau Demokrat mau bergabung, meninggalkan Koalisi Perubahan ke Gerindra, itu betul nggak? Itu yang bisa menjawab hanya Pak Prabowo dan Pak SBY. Anda nggak membantah, berarti itu betul. Loh, ini kan ketemunya berdua. Saya nggak ada di ruangan itu. Ya. Tapi itu sudah sampai ke kalangan wartawan. Jadi nggak mungkin ketika ini Anda nggak mendengar. Di kalangan wartawan itu sudah menyebar. Loh, saya nggak dengar dari wartawan. Oh, berarti Anda nggak membantah, itu saya simpulkan itu benar ya. Silahkan ditanya langsung kepada Pak Prabowo dan kepada Pak SBY. Itu kan pertemuan berdua gitu loh. Saya hari itu tidak ada di Pacitan. Tapi dengan tawaran itu nggak tergoda juga ya? Posisinya satu presiden advisor, presidential advisor untuk Pak SBY, satu Menko, 4 menteri, masa nggak tergoda? Gini, tolong dipahami. Kami bertiga ini sebagai bagian dari Koalisi Perubahan bersatu bersama bukan karena siapa dapat apa, ya. Atau siapa menjadi apa, tetapi karena gagasan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi itu tawaran yang menarik gitu ya? loh. Ini bolak-balik masalah tawaran. Ini tawaran yang menarik nggak? Ya tawaran apapun bagi kami ya, yang paling penting adalah semangat perubahan yang diharapkan oleh rakyat, oleh masyarakat yang bertemu Mas Ahaye ketika keliling Indonesia, ya harapan dari konstituen-konstituen kami, itu yang lebih penting bagi kami gitu loh ya, karena itulah semangat yang harus benar-benar kami jaga. Ini amanah besar dari rakyat Indonesia yang ingin perubahan, yang sedang kami perjuangkan bertiga bersama Mas Anies Baswedan, ya insya Allah 2024 di Februari tanggal 14 nanti Demokrat kuat kita ya bisa menjadi pemimpin negeri ini. Oke, ini iman politiknya Demokrat kuat. Amin. Kalau rakyat menganugerahi. Oke, saya mau terakhir dulu ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, kalau melihat kompaknya ini, kalau di panggung ini semuanya kompak nih ya. Tiga-tiganya kompak, tetap bersama dengan Mas Anies, apapun keputusannya Mas Anies. Nah kira-kira saya mau tanya apakah betul nanti tanggal 16 Juli di Gelora Bung Karno, Mas Anies akan deklarasi bersama dengan 3 partai dan 1 nama cawapres akan diumumkan? Itu kita infonya sudah diblok tuh untuk acaranya Mas Anies 16 Juli, GBK. Ya, sebelum itu saya pengen komen satu ya. Sebetulnya yang Nana drill itu kepada semua teman-teman itu adalah bukti bahwa betapa hebatnya tekanan, godaan, iming-iming untuk membuat koalisi perubahan ini seperti tidak solid gitu. Dan itu juga bukti bahwa akhirnya atau sejauh ini semua iming-iming itu tidak bekerja dengan baik. Artinya ketiganya makin solid. Jadi ini memenuhi harapannya Mas Adi bahwa kalau kita tetap seperti ini dan pada Oktober kita mendaftar, maka pemilu akan berkualitas. Dan sekali lagi Anies Baswedan dan pasangannya dan 3 partai koalisi hanya memerlukan demokrasi untuk memenangkan pemilu ini. Oke, itu yang 16 Juli. Kami mendengar dari 16 Juli ya. Kami sudah mendengar dari teman-teman di GBK. Nasdem dan pernah dipublikasikan oleh salah satu petinggi Nasdem bahwa memang ada rencana bahwa itu merupakan hari yang salah satu hari yang direncanakan dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana bahkan
Bukan tidak mungkin, sebelum itu juga bisa terjadi. Tapi persiapan sudah kita lakukan, mudah-mudahan semua yang kita rencanakan itu bisa terlaksana. Dan kalau kita lihat ke belakang dari mulai Oktober, Januari, Maret, Februari, tanda tangan piagam, sebetulnya semua langkah-langkah itu dalam rencana kita, jadi tidak ada yang meleset. Kadang-kadang maju sedikit, mundur sedikit. Jadi mudah-mudahan 16 Juli adalah waktu di mana kita bisa menyampaikan ke publik dan menggelorakan dukungan secara formal. Begitu. Ini kalau dari timnya Mas Anies sudah setuju nih 16 Juli. Kenapa sih 16 Juli itu hari apa sih Bang? Hitungannya utan apa itu 16 Juli di GBK? Nasdem kenapa mengusulkan 16 Juli? Gini, kalau nanya terkait tanggal, kan gue bukan tim 8. Tanya sama Pak Sudirman tuh. Tapi 16 Juli itu hari apa Pak? Jawabannya benar. Dari Nasdem nggak tahu ya? Gue masih cek dulu 16 Juli. Hari Minggu. Oh itu hari Minggu ya? Tahu. Apa Pak Sudirman? Ya karena cari yang tanggal yang kosong. Gitu. Oh oke, saya pikir ada hitungan weton atau apa gitu. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu, setelah ini kita minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa soal soliditas koalisinya Anies Baswedan. Apakah akan berlayar, apakah mereka tertarik begitu ya. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.